Definisinya saja tidak jelas. COVID ini sebenarnya apa? Apakah dia virus? Apakah dia bakteri? Selamat malam Pak Panji. Selamat malam Mbak. Apa kabar Pak Panji? Baik-baik, sehat. Malam hari ini terima kasih Pak Panji sudah meluangkan waktu untuk berbicara, kita berdiskusi sebentar, berbagi cerita di catatan Karolin. Tema yang kita angkat Pak, tetap produktif meski sedang diisolasi mandiri. Never give up ya Pak ya? Ya Mbak. Baik. Pak Panji, kita ingin tahu kondisinya seperti yang kita ketahui bersama sekarang kan yang namanya pandemi COVID-19 ini tidak mengenal siapapun, bisa terkena siapapun gitu kan, termasuk juga kepala daerah seperti yang sekarang, dan Bapak kita tahu sedang berjuang bersama keluarga untuk bisa fight, menang melawan COVID-19 ini. Kita ingin tahu Pak, sampai hari ini bagaimana kondisi keluarga Bapak? Kan kita dapat informasinya ada 7 orang total yang terpapar ya Pak ya? Iya. Silakan Panji. Ya baik, sampai hari ini dan moga-moga seterusnya sampai sembuh, kami dalam keadaan baik-baik. Jadi keadaan kami biasa-biasa, tidak ada sesuatu yang istimewa. Dari ke-7 orang ini posisinya sama kurang lebih. Ya, tidak ada hal yang menonjol, tidak ada gejala yang dialami. Semua merasa itu biasa-biasa Mbak. Begitu. Baik, Bapak bisa diceritakan dengan kita dan teman-teman para sahabat di luar sana, pemirsa yang sekarang menyaksikan kita, 7 orang ini dari pihak keluarga ini siapa-siapa saja Bapak? Ya, 7 orang ini kalau dirunut dari awal kejadian sampai terakhir, kami adalah menantu kami, Dr. Chandra Dewi. Dia seorang dokter umum, bekerja di rumah sakit umum. Nah, dia duluan memang dapat diketahui terkonfirmasi COVID-19. Berikutnya ada saya sendiri, kemudian Ibu Nurbeti, istri saya, kemudian anak kami, Dimas, itu suami dari Dr. Chandra Dewi. Lalu cucu kami semula reaktif rapid testnya, tapi syukur puji Tuhan pada saat di swab dia negatif sendiri. Nah, kemudian ada Arbi Armanda, kemudian ada mama mertua saya, lalu anak kami yang bungsu Wafi Kurnia Putra. Nah, jadi dari semua itu ada 7 yang akhirnya dianggap itu positif, terkonfirmasi COVID-19. Ya, Mbak. Pak, ini kan menarik sekali ketika Bapak menyampaikan secara gamblang kepada publik luas seluruh Indonesia. Nah, kita ingin tahu apa dasar Bapak mengumumkan sendiri tanpa harus dicari tahu oleh pihak manapun. Bapak udah mengumumkan sendiri bahwa keluarga Bapak dan Bapak sendiri ini terpapar COVID-19, Pak. Kita ingin tahu, silakan Pak Panji. Iya, baik. Motivasi, katakanlah pesan apa yang ingin saya sampaikan, mengapa saya sampai mengumumkan sendiri. Yang pertama kan persoalan COVID ini kan sudah menjadi persoalan dunia. Kita sudah melihat kejadian di mana-mana, banyak hal yang menarik, banyak hal yang menggelitik, banyak hal yang perlu direfleksikan atau perlu diambil hikmah dan catatan-catatan pentingnya gitu. Kalau boleh saya katakan, seolah dalam kejadian ini pada orang-orang yang mengalami kejadian mendahului kami, itu pertaruhan nilai-nilai itu kelihatan sekali. Bagaimana kemanusiaan berhadapan dengan bagaimana dengan stigma negatif. Bagaimana nilai kasih sayang, nilai kesetiaan bagi orang-orang yang mungkin lingkungannya ada yang terkena, keluarganya ada yang terkena, juga ternyata dipertaruhkan. Kemudian yang lebih khusus lagi, di beberapa daerah di negara kita sendiri, kalau kita lihat, bagaimana menyedihkan orang-orang yang terkonfirmasi ini, seolah manusia atau seolah orang-orang yang sudah tidak layak diterima, yang sudah harus bukan hanya takut karena penyakitnya menular atau bisa terinfeksi, tetapi
orangnya pun seolah ini orang yang memang sudah harus dibuang gitu kan. Nah, kita melihat ini nilai-nilai di dalam ini. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah banyak polemik, banyak kecurigaan, banyak penilaian, banyak sikap yang terjadi. Nah, saya ingin supaya kejadian saya dengan keluarga saya bukanlah menimbulkan polemik di Melawi atau di Kalimantan Barat, tetapi harus menjadi sebuah bahan refleksi, bahan permenungan orang. Kami mencoba untuk menetralisir itu dengan keterbukaan. Soal orang menganggap itu sesuatu yang aib, sesuatu yang memalukan segala macam, itu hak orang. Tapi bagi saya, bagi kami, ini semua adalah sebuah realita yang kami alami yang sebenarnya sangat dibutuhkan kebersamaan dengan orang lain gitu. Paling tidak ada kebersamaan penilaian, ada kesamaan sikap. Tentu waspada harus, menjauhi harus, sudah ada protokolernya. Nah, semua itu. Tetapi tidak untuk menambah beban apa yang sudah dialami oleh yang bersangkutan. Jadi kami di sini memilih sikap untuk terbuka, supaya polemik tidak ada, supaya apa yang sebenarnya terjadi orang cepat tahu. Baik. Nah, ya itu Mbak. Pak Panji, apakah kalau tadi kan alasannya supaya ini publik tahu, kemudian cepat memahami. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah sempat begitu Pak, sempat ada ujaran atau mungkin bully seperti itu ketika isu beredar bahwa Pak Panji dan keluarga terpapar COVID-19? Sempat ada itu Pak? Iya, kejadian seperti itu saya melihatnya dari beberapa pengumuman yang disampaikan oleh gugus tugas. Awalnya dalam SK gugus tugas, memang tidak ditentukan siapa juru bicaranya dan seperti apa format bakunya. Tapi ketika SK gugus tugas itu mengalami perbaikan beberapa kali, ternyata di dalamnya itu akhirnya ditentukan tupoksinya adalah yang mengumumkan itu adalah juru bicaranya. Dan posisi juru bicara itu di dalam SK tim gugus tugas itu adalah sebagai sekretaris. Yang kebetulan ada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, di dalam pengumuman itu kan selalu formatnya adalah yang pertama kan untuk orang itu hanya diberi inisial. Awalnya mungkin inisial menggunakan huruf, kemudian inisial menggunakan angka. PCR 001, 002 dan seterusnya. Misalnya gitu, Mbak. Nah, dari posisi tempat orang hanya menggunakan domisili, alamat. Jadi menurut saya format pengumuman ini memang tidak cukup menjawab keingintahuannya masyarakat. Mungkin tidak salah kalau masyarakat ini diberitahu jauh lebih lengkap, gitu, jauh lebih detail, supaya tidak menimbulkan semacam wacana, semacam praduga, atau kira-kira gitu, yang bisa menimbulkan polemik. Jadi itulah sebabnya saya akhirnya memilih untuk melengkapi pengumuman dari tim gugus tugas itu sendiri melalui juru bicaranya, gitu kan. Nah, itu motivasinya sebenarnya, Mbak. Baik, sampai sejauh ini sudah berapa lama Pak isolasi mandiri Bapak bersama keluarga? Ya, isolasi kami dari tanggal kami swab itu sudah 10 hari, Mbak. Sudah 10 hari. Ya. Baik, mungkin saya dan tim punya satu cuplikan menarik yang mungkin bisa disejajarkan dengan Bapak nanti supaya publik di luar sana melihat aktivitas Pak Panji tadi pagi, ya. Ternyata Bapak berolahraga tadi pagi, ini luar biasa sekali. Mungkin teman-teman lagi mempersiapkannya untuk bisa ditampilkan kepada publik. Sampai hari ini kondisi semuanya sehat ya Pak? Sehat Mbak, sehat. Semuanya sehat ya. Ada satu mungkin tadi Mbak, sedikit tambahan balik. Silakan. Mengenai untuk mengumumkan, dari beberapa kali pengumuman tentang rapid test yang positif atau reaktif, saya dari awal sedikit agak protes. Saya tidak mau menggunakan istilah reaktif sebenarnya. Tapi sekarang ternyata memang yang digunakan juga positif gitu. Sudah ada perbaikan. Dulu kan dikatakan hanya reaktif. Jadi waktu kita mengumumkan masih sebatas rapid saja, orang sudah macam-macam. Nah, bagi saya saya anggap itu biasa karena semua ini barang baru, semua masyarakat baik Indonesia maupun di luar negeri sekalipun semuanya kan merasa itu hal yang baru gitu kan, Mbak. Nah, ini saya lihat polemiknya di situ. Jadi macam-macam karena mungkin ada yang merasa ketika diinisialkan, ketika alamat domisili disebut, mulai merasa diri seolah ini orang yang
terhina, orang yang seolah nih memikul aib yang begitu berat dan besar gitu kan, memalukan segala macam gitu. Nah saya lihat itu, nah apalagi kalau sudah terkonfirmasi COVID kan Mbak, dengan PCR-nya gitu lah. Saya kira ini akan menjadi jauh lebih besar lagi perhatian yang diberikan orang. Maka saya pikir lebih baik orang memberikan perhatian pada hal-hal yang benar, hal-hal yang tepat, tidak dalam prasangka, tidak dalam duga. Jadi itu motivasi salah satu mengapa saya memilih untuk menambah penjelasan gitu Mbak. Baik, Bapak kalau apa catatan yang Bapak bisa berikan kepada publik soal usaha dan upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sampai dengan hari ini Pak? Karena kan sekarang udah mulai nih ada wacana kan new normal, jadi usaha penanggulangan, pencegahan segala macam seolah-olah agak apa sih namanya ya, terendam sedikit lah begitu dengan wacana new normal begitu Pak. Apa catatan Pak Panji? Baik Mbak, catatan itu sebenarnya kalau diuraikan banyak sekali, tapi saya berusaha mengambil ringkasannya saja. Pertama, masalah yang dialami dengan COVID ini, dengan pandemi ini, euforianya. Euforianya itu adalah pertama definisi tentang COVID ini sendiri. Saya anggap sampai hari ini, mungkin saya salah, tapi ini pendapat saya pribadi. Definisinya saja tidak jelas. COVID ini sebenarnya apa? Apakah dia virus? Apakah dia bakteri? Kemudian, bagaimana COVID ini harus disikapi? Mungkin inilah yang keluar dalam petunjuk protokol kesehatan segala macam itu. Tetapi juga tidak jelas karena bagaimana penularannya, bagaimana media dia bisa menular, masih semua serba simpang siur. Kemudian ada istilah PDP, ODP, kemudian OTG. Kalau mau jujur Mbak, ini semua juga masih simpang siur. Bahkan tumpang tindih gitu. Akhirnya ini kan membuat semacam kebingungan di sana sini. Maka petugas sekalipun, aparat sekalipun yang memang sudah ditugaskan untuk itu, kayak kami di gugus tugas, semua kabupaten kota punya tim gugus tugas yang melibatkan berbagai elemen di sana. Ada TNI, Polri, Pol PP, BPBD sendiri, tim kesehatan yang semuanya juga luar biasa, pengabdian mereka, kesiapan mereka juga, ketulusan mereka juga luar biasa Mbak. Nah, di atas kesimpang siuran itu, di atas ketidakjelasan itu, maka timbul banyak kesulitan. Kalau ditanya apa kesulitannya, apa catatannya? Pertama, tidak sepahaman. Masyarakat, pemerintah, tim gugus tugas, antara pusat, daerah, banyak yang masih tidak seragam. Jadi simpang siur juga akhirnya. Nah, menyikapi hal seperti ini, ya semua main raba-raba ya, main duga gitu. Nah, mungkin itulah yang orang bilang seringkali karena tidak ada keseragaman sehingga akhirnya banyak juga yang berjalan sendiri-sendiri dengan sikapnya masing-masing gitu ya. Jadi katakanlah perilaku tidak searah. Nah itu kesulitan Mbak yang kita alami. Kemudian karena barang ini barang tidak kelihatan, juga masyarakat dan kita semua juga merasa seperti apa sih bentuknya gitu. Ada yang berani menyepelekan karena mungkin ya bagaimanapun kita juga masing-masing pasti belum pernah merasa kan bagaimana COVID itu, bagaimana derita yang dialami gitu Mbak. Baik. Jadi obat sampai hari ini tidak jelas. Definisi dan terjemahan juga menyebabkan kita simpang siur juga gitu Mbak. Jadi saya kira itulah salah satu yang memang menjadi catatan penting. Baik. Pak Panji, kalau misalkan informasi soal kronologis dari pihak keluarga sendiri yang sampai tadi Bapak sudah memaparkan dari mana sumbernya segala macam begitu. Nah ini kan sudah semua publik memahami yang mengetahuinya begitu ya Pak ya. Iya Mbak. Ada yang saya garis bawahi yaitu bagaimana Bapak dan keluarga dengan sukarela malah justru meminta dirapid, malah justru minta di swab begitu. Nah, bisa berbagi dengan kita Pak, kenapa itu dilakukan? Biasa kan ada yang ini sekali reaktif, kemudian hasilnya non reaktif, udah selesai. Sementara Pak Panji sama keluarga sudah 2 kali dites non reaktif, tapi tetap minta lagi di swab. Iya Mbak, iya. Ya baik, terima kasih. Memang ya saya kira tepat sekali apa yang Mbak Eva tanyakan. Jadi mengenai kenapa kami pertama memprogramkan rapid test untuk keluarga ya. Pertama adalah dukungan kami kepada program kita pemerintah. Yang kedua kesadaran kami bahwa kesehatan itu adalah milik kami gitu. Kesehatan itu adalah aset kita.
modal yang paling utama dalam diri kita. Maka selain memang ini masanya yang memang sudah diatur oleh pemerintah, kami juga ingin menyikapinya dengan kesadaran dan kepentingan kita sendiri tentunya. Ya, kita adalah bagian dari orang banyak, maka kalau semua masing-masing sadar kan juga akan semuanya juga jadi sadar. Nah, kewaspadaan itulah yang membuat kami pada tanggal 23 April dalam keluarga itu semua melakukan program rapid test. Kami semua negatif, gitu kan? Negatif. Nah, kemudian pada tanggal 18 Mei, Dokter Chandra Dewi merasa badan agak sedikit tidak enak. Lalu dia minta dirapid lagi, dirapid sendiri. Nah, atas permintaan itu kami semua menyetujui untuk dirapid. Nah, ternyata rapid dia positif atau reaktif. Karena rapid dia pada tanggal 18 Mei itu adalah reaktif, maka dia sendiri langsung diisolasi pada saat itu. Nah, kemudian pada tanggal 19 dan 20, kami minta Dokter Dewi di swab. Nah, beliau di swab, terus kami yang lain pada tanggal 20, kami minta dirapid ulang, dirapid kembali gitu. Nah, ketika kami dirapid kembali, semuanya juga negatif lagi, hanya cucu kami, anak Dokter Dewi yang reaktif. Berarti ya sudah 2 yang reaktif gitu. Nah, karena memang 2 orang itu reaktif, akhirnya kami minta supaya supaya kami semua akhirnya di swab. Itu karena sudah 2 yang reaktif ya itu, jadi keluarga di rapid test itu pada tanggal 20 itu negatif, hanya cucu yang positif. Tanggal 23 Mei hasil swab Dokter Dewi yang tadi di rapid tanggal 19 dan 20 keluar. Nah, ketika itu keluar kan ternyata positif. PCR-nya ternyata positif. Nah, karena dia positif itulah yang menyebabkan kami minta di rapid test ulang lagi. Jadi ceritanya nih berulang-ulang memang nih Mbak Eva. Iya. Jadi tanggal Ini nah, yang menarik. Orang udah negatif ini rapid testnya ya udah gitu kan, nggak mau lihat segala macam begitu. Pak. Betul ya Mbak. Bapak dan keluarga ini apakah saat ini merasa ada gejala sebelumnya atau pada saat ini posisinya sebagai orang tanpa gejala untuk COVID-19 ini, Pak? Kami merasa dari awal menantu kami kena, sampai kami berulang-ulang di rapid, kemudian sampai kami memutuskan untuk langsung di swab karena kami memang punya hubungan kontak dekat. Jadi kami tidak ada gejala sama sekali, Mbak Eva. Jadi sampai hari ini tidak ada gejala, tidak ada apa yang kami merasa ini suatu perubahan gitu. Ya, bahkan sedikit cerita saya bahwa hari-hari saya ya olahraga, ya baca, ya bercerita dengan anak-anak. Bahkan saya melaksanakan olahraga yang cukup berat sepertinya treadmill. Melakukan treadmill ya. Lagi Pak. Ya. Saya tadi dapat video Bapak main bola. Oh ya Mbak. Main bola, badminton juga Mbak. Treadmill saya biasanya sebelum saya dinyatakan positif COVID, treadmill saya juga rata-rata di 6 kilo per jam. Wah. Tetapi untuk hari ini saya mampu juga Mbak. Mampu 10 menit saya di 7 kilo per jam. Waduh, makin tambah banyak. Ya, artinya apa? Bagi saya tidak ada penurunan. 6 kilo, 7 kilo, memang setiap kali saya treadmill, itu 2 hari sekali, itu memang rata-rata main saya di sekitar 6 kilo, 7 kilo itu. Tapi 7 kilo itu udah maksimal. Nah, ternyata setelah saya kena pun, kalau ditanya gejala secara fisik, sampai hari ini pun 7 kilo itu saya masih seperti biasa menjalankan lari itu, Mbak, selama kurang lebih 10 menit. Begitu. Tidak ada perubahan, Mbak. Tidak ada perubahan. Bagaimana dengan pihak keluarga lain? Apakah juga sama? Kalau tadi saya pemirsa untuk bisa tahu, saya tadi sudah ada ngobrol juga dengan Ibu Panji, juga sangat semangat, segar sekali, sehat. Iya Mbak, memang tidak ada perubahan apa-apa, dan salah satu yang menarik, makanya memang ini semua adalah pengalaman bagi dunia maupun bagi kita Indonesia. Cucu kami yang tadinya reaktif, hanya selisih beberapa hari saja, akhirnya kok
hasil swabnya syukur puji Tuhan malah negatif. Nah ini kan juga menarik ini Mbak, artinya sisi peralatan, sisi fasilitas uji misalnya kan, semua ini masih harus menjadi mungkin ya pelajaran lah bagi dunia dan bagi kita ya. Ya barangkali di dunia kedokteran itu mungkin harus nanti terus mengkaji soal-soal seperti ini gitu. Baik, ada pertanyaan untuk itu Pak, tapi sebelum ke situ saya ingin tahu dulu suasana kebatinan keluarga Pak Panji dan keluarga ketika hasil itu keluar, apa yang dirasakan Pak oleh pihak keluarga? Ada timbul kecemasan atau ada timbul rasa marah atau seperti apa Pak? Karena itu kita lihat banyak sekali di luar sana, ada yang bahkan lari dari rumah sakit ketika diangkut, ada yang marah-marah begitu, bahkan ada yang mencoba untuk menularkan ke orang lain begitu saking kesalnya. Nah kalau Bapak dan keluarga pada saat tahu pengumuman itu hasilnya diberikan, disampaikan, apa yang terjadi di rumah Pak Panji dan keluarga? Baik, ya pertama kali saya mengalami kesulitan pada saat menantu saya Dr. Chandra Dewi dinyatakan reaktif rapid testnya. Kedua, saya lebih lagi kesulitan pada saat saya harus menyampaikan kepada menantu saya, Dr. Dewi, tentang dia sudah positif COVID. Setengah hari saya masih mencari langkah bagaimana saya harus bicara. Karena saya tahu ini akan menjadi sebuah kemungkinan, akan menjadi sebuah pukulan perasaan juga yang luar biasa. Dan saya sangat hati-hati, jangan sampai ini malah menambah beban gitu bagi dia. Jadi yang saya rasakan itu adalah bagaimana saya harus bertutur kata, bagaimana saya harus menjelaskan, bagaimana saya harus menguatkan anggota keluarga yang memang terkena, Mbak. Kalau dibilang shock, ya saya malah sedikit lebih besar rasa shock saya pada saat cucu saya yang berumur 4 bulanan itu dinyatakan positif rapid testnya. Saya merasa di sini saya merasa lemah, gitu. Tapi akhirnya saya coba untuk bertahan terus menjadi orang yang memberikan penguatan kepada semuanya, karena dia masih kecil, dia tidak tahu apa-apa ya kepada orang tua dan keluarganya gitu ya.